Jangan takut, jangan bimbang, janganlah putus asa untuk maju, untuk berjuang demi Islam yang jaya. Ku tak takut, ku tak bimbang, ku takkan putus asa, karena Allah bersamaku dan juga kita semua. Perjuangan bukan malu, bukanlah hura-hura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, saya Satirul Lambang kembali dalam program Lintas Muktamar 4 Wahda Islamiyah. Hari ini adalah hari keempat atau hari terakhir pelaksanaan Pramuktamar 4 Wahda Islamiyah, dan saya akan mengajak Anda untuk kembali melihat kondisi terkini, juga akan mengupdate untuk Anda info-info terkini seputar kegiatan Pramuktamar ini. Ayo ikutin saya. Dan juga tarbiyah, marilah bersama di Wahda Islamiyah. Daerah Binaan Wahda Islamiyah Kepulauan Seribu menjadi Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah yang ke-213. 2. Mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kepulauan Seribu periode 1413. Pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, kabar gembira buat kita semua bahwa hari ini di penghujung kegiatan Pramuktamar di hari Ahad tanggal 28 November 2021 telah dikukuhkan 7 DPD baru oleh Ketua Umum Wahda Islamiyah Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin. Masing-masing DPD yang dikukuhkan diantaranya dari Kota Tasikmalaya, DPD Kepulauan Seribu, Kabupaten Subang, Kabupaten Pakpak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Kupang. Dalam sambutannya, Ustadz Zaitun berharap agar pengurus baru ini bisa amanah untuk menjalankan tugasnya untuk 1 periode ke depan, dan beliau juga berpesan bahwa jumlah yang sedikit tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak maksimal dalam dakwah. Berikut liputannya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 28 November 2021 Miladiah. Saya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah mengukuhkan saudara-saudara, para ikhwah sekalian, menjadi pengurus masing-masing Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kota Tasikmalaya, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Kepulauan Seribu, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Subang, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Pakpak, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Pandeglang, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Halmahera Utara, dan Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Kabupaten Kupang, semuanya untuk periode tahun 1443 sampai 1448 Hijriah atau 2021 sampai 2026 Miladiah. Semoga saudara-saudara dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengorbanan dan rasa tanggung jawab, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring dan kami haturkan doa setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara dimudahkan dalam menjalankan amanah ini. Saya Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah. Sekian. Ayo kita jangan bermalasan. Silakan Ustadz dilanjutkan dengan arahan. Baik. Pada seluruh pengurus yang baru saja kita kukuhkan dan seluruh pengurus Wahda Islamiyah se-Indonesia, bahwa amanah kepengurusan ini adalah amanah yang tentu tidak ringan dari Wahda Islamiyah pada saudara-saudari seluruh pengurus se-Indonesia. Dia tidak ringan, dan amanah ini tentu saja menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab manusia ketika melakukan komitmen, siap melakukan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan amanah dari Allah SWT. Termasuk dalam pernikahan. Makanya disebut pernikahan itu mitsaqan ghalidha. Ya. Maka saudara-saudara, ya, para pengurus baru dan juga saudara-saudari, ikhwah dan akhwat para pengurus yang sudah dikukuhkan sebelumnya di seluruh tingkatan dari DPP, MWP sampai ke bawah, DPD dan MWD, semuanya mendapatkan amanah dari Allah SWT. Dan mari kita semua menjaga amanah itu. Ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, aufu bil uqud. Penuhi amanah-amanah itu, penuhi akad-akad itu. Itu jelas sekali. Dan jangan melalaikan amanah ini, apalagi mengkhianatinya. Jangan melalaikannya. Bekerjalah dengan sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan. Mungkin bagi saudara-saudara di DPD baru dengan jumlah yang masih sedikit, mungkin dianggap ringan. Tapi itu tetap amanah yang antum harus jaga. Ada DPW yang melihat atau tidak ada. Ada DPP yang melihat atau tidak ada. Sama saja. Sebab ada yang maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala terus melihat dan mengawasi antum. Ya. Laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bersungguh-sungguhlah, bermujahadalah. Dan ini juga diwasiatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seluruh pengurus yang baru maupun yang lama. Allah SWT perintahkan wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa jatabakum. Berjuanglah di jalan Allah SWT dengan sepenuh perjuangan, karena Allah SWT telah memilih kalian. Sekali lagi jangan lalaikan, apalagi mengkhianatinya. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanah yang ada di pundak kalian. Jangan mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula mengkhianati amanah yang ada di pundak kalian. Dan bagi orang-orang yang menjalankan amanah atau bertekad menjalankannya, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, ya. Bersungguh-sungguhlah. Antum akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami berikan jalan-jalan kami. Ya, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Akan diberikan jalur-jalur, link-link, akan diberikan berbagai kemudahan, ya, untuk melaksanakan amanahnya kalau dia benar-benar sungguh-sungguh. Tentu secara manusiawi dan sesuai dengan sunnatullah, bahwa perjalanan ini tidak semuanya mudah. Ada tantangan, ada rintangan, ada ujian, ada cobaan. Bahkan kadang-kadang ada kendala-kendala yang berat. Tapi itu semua hanyalah bahagian daripada ujian dalam perjalanan ini. Namun ingat, selalu dalam kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini harus benar-benar diyakini, dan apa yang kita harapkan, kita citakan, insya Allah akan terwujud. Cepat atau lambat, ya. Selagi kita berjuang dan selagi dasar iman begitu kuat untuk menjadi landasan perjuangan kita, yakinlah kita akan menang insya Allah. Bukan menang mengalahkan orang, tapi memenangkan kebenaran, menegakkan kebenaran, dan menaklukkan hati-hati manusia ini untuk mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepadanya, menjalankan perintahnya, dan atau tidak menghalangi kebenaran, menghalangi
risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jadikan ini sebagai keyakinan. Insya Allah antum akan berhasil, baik di tingkat organisasi, tingkat dakwah, maupun secara pribadi. Secara khusus bagi para pengurus di DPD baru yang jumlahnya masih sedikit, yang masih kurang penolong, jangan khawatir, ya, bertekad saja untuk menjalankan ini. Insya Allah antum akan mendapatkan penolong dan kemudian akan mewujudkan keberhasilan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya, jadi adalah suatu keniscayaan datangnya bantuan Allah SWT bagi orang-orang yang beriman. Bagi antum yang menjadi pengurus, barangkali diutus dari tempat yang jauh, jangan khawatir. Antum di sana, ya, menjadi duta-duta kebaikan, duta-duta kebenaran, dan anggaplah antum sudah menjadi bagian daripada masyarakat situ. Ya, sebab ini semua bumi Allah dan ini semua bahagian dari negeri kita tercinta. Maka di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, memang ada kampung kelahiran kita, tapi semua bumi ini kampung kita sebetulnya. Ya, dan semua bagian dari negeri ini adalah negeri kita, kampung kita. Maka maksimalkan perjuangan di sana, tetapkan hati antum, dan mungkin di sanalah memang rezeki antum. Banyak pengalaman yang menarik di Wahda Islamiyah. Para dai yang dikirim, alumni Tadribul Duat dari awal, dikirim ke tempat-tempat yang kita sendiri belum pernah mengunjunginya. Mereka sendiri di sana pada awalnya, kecuali yang sudah berkeluarga ditemani oleh istrinya, dan mungkin 1 atau 2 anaknya masih kecil-kecil. Terbayang tantangan yang tidak sedikit, terbayang bagaimana mencari rezeki untuk istri dan anak. Tetapi karena tekad perjuangan, tekad dakwah mereka lebih besar, itu tidak menghalangi gerak mereka. Dan alhamdulillah, kebanyakan mereka atau mungkin semuanya telah hidup dengan kehidupan yang layak, ya, di tempat-tempat tugas mereka, dengan tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur, bahkan tidak pernah merasa lelah dari tugas-tugas itu. Jadilah khairu salafin, khairu khalafin, li khairi salafin. Orang-orang pengikut-pengikut yang baik terhadap pendahulu-pendahulu yang terbaik. Jadilah pengikut-pengikut terbaik bagi pendahulu-pendahulu yang terbaik. Dan semoga rahmat Allah, taufiknya, kemudahannya, bimbingannya, bantuannya menyertai kita semua. Demikian, dan saya ingin juga memberikan berita gembira pada antum bahwa selain ini amanah, ini adalah rahmat. Ya, ini adalah rahmat seperti ayat yang kita bacakan tadi. Antum dipilih oleh Allah SWT. Maka kalau menghadapi sedikit kesulitan, hiburlah diri dengan bahwa ini bukan hal gampang. Kita dipilih untuk amanah ini, untuk pekerjaan mulia ini, pekerjaan para nabi dan rasul. Ya, maka dia adalah amanah sekaligus rahmat. Semoga Allah SWT menerima segala amalan kita, menjadikan kita istiqamah sampai kita tersenyum melihat keberhasilan dakwah dan perjuangan ini, dan lebih-lebih lagi tersenyum lebar di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersamaku dan juga kita semua. Marilah bersama di Wahda Islamiyah ilmu. Dah, pemirsa Wahda TV, demikianlah lintas Muktamar 4 Wahda Islamiyah. Jaga kesehatan antum semua, dan kita sambut Muktamar 4 Wahda Islamiyah di bulan Desember nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mari kita bersemangat. Ayo kita